warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wibi, saya mewakili kelompok saya untuk presentasi tugas dengan judul KNN, K-Nearest Neighbor. Anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama Dimas Cici Wulandari dengan NIM sekian. Yang kedua Asrul Hidayatul Husna dengan NIM sekian. Yang ketiga Jelita Arba Soleha dengan NIM sekian. Yang keempat saya sendiri Krisna Wibi Prayogo dengan NIM sekian. Untuk pertama-tama, apa itu K-Nearest Neighbor? K-Nearest Neighbor adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma K-Nearest Neighbor menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Rumus jarak. Yang pertama Euclidean distance dengan rumus seperti berikut. Yang kedua Manhattan distance dengan rumus seperti berikut. Yang ketiga Minkowski distance dengan rumus seperti berikut. Yang keempat Chebyshev distance. Selanjutnya ilustrasi K-Nearest Neighbor. Pada gambar di samping ini adalah ilustrasi K-Nearest Neighbor. Untuk warna biru adalah kelas 1 dan warna merah kelas 2. Sedangkan yang warna hijau adalah data baru. Kira-kira akan masuk kelas mana yang data baru tersebut? Misalnya nilai K atau nilai ketetanggaannya adalah 1, berarti data baru akan masuk pada kelas 1 atau yang berwarna biru. Sedangkan nilai K sama dengan 3, berarti data baru akan masuk pada kelas 2 atau yang berwarna merah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas Cici Wulandari. Terima kasih. Saya Dimas Cici Wulandari akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Jadi untuk flowchart metode KNN akan seperti ini, dimulai dengan start lalu dilanjutkan dengan menentukan jumlah tetangga terdekat dengan simbol K. Ini nanti yang menentukan adalah usernya. Lalu selanjutnya akan menghitung jarak tes data ke training data. Selanjutnya urutan data berdasarkan data yang mempunyai jarak Euclid terkecil. Selanjutnya menentukan kelompok tes data berdasarkan level mayoritas jaraknya. Kemudian jadi kelebihan menggunakan metode ini adalah simple dan mudah interpretasinya. Tidak perlu melatih, hanya butuh menyimpan data point sehingga saat dibutuhkan untuk menghitung jarak lebih mudah. Sedangkan kelemahannya adalah high computation, solusi approximate dan lain-lain. Kemudian lazy learning algoritma tidak mempelajari pola, hanya berdasarkan jarak, lalu mencari jarak K yang paling optimal. Contoh kasusnya seperti ini. Jadi kasus yang kami buat ini untuk menentukan ukuran baju dari si Alea berdasarkan data dari Richard, Debbie, Mike, Tom, Bella, John, Ann, dan Jack. Dari data beberapa orang yang di atas Alea diketahui seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran baju. Jadi dari data yang di atas itu nanti kita akan mencari ukuran baju yang tepat untuk Alea berdasarkan tinggi badan dan berat badannya Alea. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang perhitungan menggunakan Excel dengan rumus
Euclidean distance. Di sini sudah ada tabelnya, tabel nama, tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, dan ukuran baju. Di sini ada nama dari 1 sampai 9. Ini tinggi badannya diketahui segini, berat badan segini, dan ukuran bajunya. Di sini yang ditanyakan adalah menilai ukuran baju Alea yang belum ada. Caranya menghitung dengan rumus Excel, yaitu mengukur jarak Euclidean distance sama dengan kita ketik aja sama dengan SYRT kurung buka 2 kali B2 itu ini tinggi badan punyanya Richard sampai B10 sampai ini. Jangan lupa kita kasih kuncinya ialah ini dolar di sini biar tidak keterusan sampai ke bawah. Kalau dikunci itu cuma sampai sini aja, nggak bisa sampai sini. Kalau nggak dikunci itu nanti terus ke bawah terus gitu, nggak bisa ada nilainya. Jadi jangan lupa dikasih kunci di sini. Setelah itu dihitung lagi, ini C2 berat badan sampai C10 sampai sini. Jangan lupa juga dikunci. Kalau tidak dikunci nanti bisa sampai bawah lanjut terus, nanti nggak diketahui nilainya. Jadi gitu. Ini kalau mau diakar itu gini, kayak V kebalik, wah nanti diakar, di enter nanti muncul ini hasilnya. Tinggal blok terus di enter aja, udah muncul. Setelah menentukan jarak, setelah jaraknya sudah, perhitungan jarak, setelah itu rankingan. Di ranking mulai dari yang nilai terkecil dengan rumus ini sama dengan rank.eq kurung F3 ini F3 F2 sampai F9. Jangan lupa dikunci, kalau nggak dikunci nanti bablas. Setelah itu di enter aja. Nah muncul lagi, tinggal di blok terus di enter, muncul. Setelah perankingan ketemu data paling terkecil ialah ini punyanya DB. Ketika kita mau menentukan K-nya, K1 dilihat itu K1 punya DB itu ukurannya apa, M. Ini K2-nya nggak ada ya, di sini kita pakai angka ganjil aja. Kalau pakai angka genap nanti sama bisa jadi breakthrough. Ketiganya ini cluster ketetanggaan paling dekat. Ketiga itu apa? Ini 1, 2, ini M juga. Ini ranking ketiga, M juga. Jadi ketetanggaannya paling banyak ya M. Itu semua. Kalau K5 juga begitu. Lihat tetanggaannya paling banyak yang dekat itu apa? M.
tetanggaannya paling dekat gitu ya, ini L. Jadi M-nya ada 1, 2, 3, 4. M-nya 4, L-nya 1, yang menang adalah M gitu. Jadi ditentukan. Berarti nilainya Alea ini adalah M gitu. Itu penjelasan dari saya tentang rumus Excel. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Asrul Hidayatul Kusma. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari algoritma KNN untuk memprediksi ukuran baju berdasarkan tinggi dan berat badan. Yang pertama yaitu pada line number 1 terdapat import math, di mana berfungsi untuk mengimport modul math yang digunakan untuk menghitung akar kuadrat dalam rumus Euclidean distance. Pada line number kedua terdapat fungsi yaitu untuk mengambil kelas counter dari dalam modul collection. Pada line number 4 sampai dengan 14 terdapat variabel data, di mana di dalamnya terdapat data dari masing-masing individu atau customer yang datanya tersebut terdapat tinggi badan, berat badan, dan juga ukuran baju yang sudah diketahui, kecuali pada line number 13 yaitu pada nama Alea, di mana hanya terdapat 2 data yaitu tinggi badan dan juga berat badan, karena untuk ukuran baju yang nantinya akan kita cari menggunakan algoritma KNN. Pada line number 16 sampai dengan 17 adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jarak Euclidean distance antara dua titik, yaitu titik 1 dan titik 2. Pada line number 19 sampai dengan 25 adalah fungsi untuk mencari tetangga terdekat dari suatu titik target dengan menghitung jarak dari satu titik target dan data, dan yang akan mengembalikan lagi daftar tetangga sebanyak K yang nanti akan ditentukan. Pada line number 27 sampai dengan 29 terdapat sebuah fungsi untuk menghitung mayoritas pilih dalam daftar tetangga yang diberikan, yang digunakan untuk memilih ukuran baju mayoritas dari tetangga terdekat. Pada line number 31 terdapat data dari Alea, yaitu tinggi badan dan juga berat badan, di mana nanti ukuran bajunya yang akan kita cari. Pada line number 33 terdapat data K atau jumlah tetangga terdekat yang akan dicari. Selanjutnya pada line 34 terdapat pemanggilan fungsi cari tetangga dengan parameter K, data, dan Alea data. Selanjutnya line 36, pada line 36 terdapat fungsi dari ukuran baju mayoritas dari tetangga terdekat. Yang terakhir yaitu pada line 38, di mana perintah tersebut berfungsi untuk menampilkan hasil prediksi dari ukuran baju Alea dari data-data yang diambil dari data yang di atas. Dan ketika kita running, dia akan menghasilkan perkiraan baju. Prediksi ukuran baju Alea adalah M. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami, bagi kelompok kami khususnya, dan bagi yang menonton.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.